Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini senang rasanya saya dapat kembali menyapa para pendengar renungan melekat dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan senantiasa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan agar kita dapat melangkah pada jalan yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah waktu dan kesempatan yang indah pada hari ini diisi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau berbicara melalui renungan ini Tuhan untuk kami. Agar kami semakin kuat di dalam Engkau, di mana iman kami mampu melangkah untuk menghadapi tantangan demi tantangan yang diperhadapkan dalam hidup ini. Maka dari itu, Roh Kudus, kami butuh Engkau agar Engkau terus menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema siap melangkah. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 15, demikian firman-Nya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kekasih Kristus, bila kita ingin mempunyai apa yang dijanjikan Tuhan, tentunya kita harus mempunyai keinginan untuk melangkah. Biasanya, orang yang siap untuk melangkah adalah orang yang dapat untuk terus bergerak menerobos bagaimana mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Siap melangkah menuju kemenangan dalam menghadapi masalah hidup hanya kita peroleh bersama Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan kita. Tercatat dalam Roma 8 ayat 28. Keterlibatan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita memiliki tujuan yang diimpikan, yaitu agar terjadi kebaikan dan kemuliaan baginya. Mengapa kita harus melangkah maju bersama Tuhan? Karena Tuhan akan bawa kita kepada perjalanan hidup yang baru. Hal ini Tuhan lakukan kepada Yosua setelah sesampainya di tepi sungai Yordan. Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyeberang sungai Yordan dengan mengikuti di belakang tabut Allah. Maksudnya, supaya Yosua mengetahui jalan yang harus ditempuhnya, sebab jalan itu belum pernah Yosua lalui. Tercatat dalam Yosua 3 ayat 3 sampai dengan 4. Tuhan memerintahkan Yosua untuk memandu dengan suatu tanda atau rambu-rambu yang pasti sebagai petunjuk jalan. Hal ini dilakukan supaya jangan tersesat karena ia adalah pemimpin bangsa Israel. Demikian juga dengan kita saat kita melangkah menyiapkan jalan kemenangan untuk meraih masa depan, yaitu janji-janji Tuhan. Kita harus mengikuti arahan Tuhan. Hal ini dilakukan supaya kita tidak tersesat dalam menempuh perjalanan hidup yang kita sendiri tidak mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi, ketika kita melekat dan tetap fokus pada Tuhan, maka setiap saat pun kita siap melangkah, sebab mata Tuhan selalu tertuju kepada orang yang benar. Dalam 1 Petrus 3 ayat 12 mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kekasih Kristus, Tuhan membawa kita untuk meraih apa yang dijanjikannya, dan sesungguhnya Tuhan juga menyiapkan jalan kemenangan agar kita dapat meraihnya. Kalau kita melihat apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, di mana Yosua pun siap melangkah untuk meraih janji Tuhan. Yosua sangat mempercayai bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam, pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaibnya. Maka untuk menerima dan mengalami perbuatan ajaib Tuhan, yaitu kuasa dan mujizatnya dalam hidup kita, ada syarat yang harus dipenuhi. Hal ini dinyatakan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Hendaknya demikian juga pada kita. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Tercatat dalam Yosua 3 ayat 5. Tuhan ingin kita berjalan dalam kemenangan sesuai dengan rencananya.
Dia tentu ingin kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Maka dari itu, mari kita siap melangkah untuk mencari Tuhan selagi masih berkenan ditemui. Tercatat dalam Yesaya 55 ayat 6. Penting untuk kita mengenal Tuhan. Dalam Hosea 6 ayat 3 mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tuhan bukanlah pribadi yang tertutup yang selalu sibuk buat kita. Sebaliknya, Tuhan adalah Bapa yang sangat mengasihi kita anak-anaknya. Sekalipun demikian, kita harus sadar bahwa musuh tetap eksis dan siap menghadang langkah kita. Oleh sebab itu, supaya bisa menang, maka kita harus menggunakan seluruh senjata rohani. Baca dalam Efesus 6 ayat 20. Jadi orang yang berjalan meraih kemenangan harus siap melangkah sekalipun musuh menghadang. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi kita kemenangan. Dalam Zefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Berhasil bukan tanpa kerja keras, berhasil bukan tanpa proses, dan bukan keberhasilan yang instan. Keberhasilan yang dimaksud di sini adalah keberhasilan yang harus dibayar dengan harga yang mahal. Supaya kita dapat berhasil, maka kita harus siap melangkah. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini di mana kami dibawa untuk memiliki satu kehidupan agar kami siap melangkah apapun yang kami hadapi Tuhan. Hal ini menjadi penting ketika kami mempersiapkan jalan kemenangan. Kami bukan hanya berdoa dan bermimpi untuk meraih kemenangan tanpa melangkah dengan keberanian, dan sekalipun kami berani melangkah bukan berarti kami ceroboh dalam kami melakukan langkah. Maka dari itu tuntunlah hati dan pikiran kami agar apa yang kami kerjakan, agar kami langkahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itulah kami rindu kebenaran firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami melangkah dengan pasti bersama kebenaran firman-Mu. Dengan demikian kami akan meraih kepastian seperti apa yang Kau janjikan itu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menuntun dan menuntun setiap langkah kami. Maka dari itu Tuhan, mampukan kami dan teguhkan langkah kami supaya kami tidak goyah dalam kami melangkah, karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,